Selain dikenal sebagai penghasil sayur mayur, kampung kami juga sebagai salah satu penghasil jeruk lemon. Buah yang kaya zat nutrisi seperti flavonoid, asam folat, dan vitamin ini tumbuh subur di kampung kami. Buah lemon yang berwarna kuning biasanya akan dipetik dan digunakan untuk memasak. Sedangkan yang masih berwarna hijau seperti ini untuk dijual belikan. Sebagai gantinya, aku dan teman-teman yang akan membantu Bibi mengambil buah jeruk lemon yang jatuh berserakan. Nyantos, ayeuna mantos, pang bantosankeun si Bibi ngadamel jeruk. Tangke pamitos beres, pang nyanakeun ka buminya jerukna. Oh nya mun Bi. Setelah buah yang berserakan tadi dikumpulkan, kami sekalian juga deh antar buah lemon ini ke rumah Bibi. Di dieu Bi. Mohon di dia. Bolang ke mah bantuan Bibi masaknya. Masak naon Bi? Kumang kewe bolang mah ayeuna mah pang nyanakeun heula susu we di kaler di si Amang. Oh ayo berenang. Ayo Cuk. Ayo Cuk ngilu. Cuk. Oh, so haji men we. Haji gue haji. Itu Hari ini Bibi mau membuat masakan gulai sapi kuah susu. Pasti enak ini. Sudah nggak sabar pingin segera makan. Tapi aku dan teman-teman harus mengambil susu sapi dulu di rumah paman. Sementara Ucup memperbaiki pesawat kardusnya yang rusak. Bumbu gulai buatan Bibi sederhana saja teman, tapi rasanya pasti luar biasa. Setelah bumbu dasar dihaluskan, lalu potong tomat dan kentang menjadi beberapa bagian. Tak lupa juga ambil dan potong wortel. Iris daging sapi seukuran dadu. can beres Cahya. Cacan Bi. Setelah semua bumbu halus, saatnya tumis menumis nih. Awas Bi, hati-hati. Wah, Bibi sudah seperti koki masak profesional ya teman. Setelah ditumis, tambahkan air putih secukupnya hingga mendidih. Lalu masukkan potongan daging sapi. Nah, hanya Cuk. Iya teh, bolang teh menilami. Duka Bi. Nya iya kalah tos bade saat. Iya na oge daging na oge. Oh nya Bi ieu gitu. Kapalan tos pada beres Bi. Mang, abi badannya nak susu pesanan si Bibi. Oh, mohon ieu, Mak. Mohon Mak. Ayo ya. Semoga saja Bibi nggak marah ya teman. Gara-gara kami terlambat mengambil pesanan susu sapi. Ayo kawan, berangkat! Cuk, beres Cuk. Oh, tuh. Iya susu teh. Di mana wae atuh menilami ya tinggal kalah tos pada saat. Tempura Bibi teh. Pengon ulah sapi. Oh, atuh sok pangnyicikeun we eta kana baskom. Iya bener. Ayo, bro. Ulang. Susu sapi ini digunakan sebagai pengganti santan pada masakan Bibi teman. Untung saja kami sampai tepat waktu. Jadi tinggal menuangkan susu ini ke dalam masakan. Kemudian tambahkan bumbu penyedap rasa sambil diaduk-aduk. Jangan lupa ditambahkan biji cabai biar sedikit pedas. Aduk sebentar dan masakan Bibi siap disajikan. Bi,
bade heureulah susu Bi. Nya jika kita heurkeun lebar. Susu sapi yang masih tersisa sekalian saja kami rebus. Lumayan, bisa jadi minuman penutup nanti. Hehehe. Lang, geus asak lang angkatnya. Ayo angkat. Saatnya makan-makan. Ayo kawan, kita habiskan masakan Bibi. Hehehe. Mantap Bi, berdak. Mantap ya mah. Oh, enak. 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 Gulai sapi kuah susu buatan Bibi memang enak teman. Bumbunya meresap sempurna. Daging sapinya empuk dan rasa kuahnya gurih segar. Kalau seperti ini sih, nasi satu bakul pun pasti habis. Hehehe. Ayo kawan, tambah lagi. Kandungan gizi, kalsium, dan vitamin pada susu sapi sudah pasti baik untuk tubuh. Cocok untuk kami yang dalam masa pertumbuhan teman. Ditambah daging sapi yang kaya protein, zat besi, dan berbagai vitamin baik untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Cocok nih buat kami yang aktif beraktivitas di luar ruangan alias bermain. Hehehe. Barudak ku Bibi pangadamelkeun nya es buahna nya. Nya Bi. Setelah makan, Bibi juga menyuguhkan minuman yang enak dan seger banget teman. Inilah es buah racikan Bibi. Dalam satu gelas diisi oleh es batu, potongan buah melon, buah naga, dan buah semangka, disiram sirup rasa stroberi, dan yang terakhir susu sapi segar. Wah, pastinya enak dan bikin ngiler kan teman? Hehehe. Seger Bi. Enak euy. Wah, segar. Makan bersama seperti inilah yang membuat kami betah tinggal di sini. Rasa kekeluargaan dan kebersamaan masih kuat dan dijaga warga desa kami. Bi, ya atuh puntennya pang jajakeun. Ieu pangyanakeun ku Januar. Bi. Ternyata kakakku memesan jeruk lemon dari kebun Bibi. Kira-kira jeruk lemon sebanyak ini mau kakak buat apa ya? Ya sudahlah, ayo kawan, segera kita bawa ini ke kakak. Terima kasih ya Bi. Teh itu tang mantu. Teh. Ieu jeruk. Teh si Bibi. Oh nuhun atuh lang. Ieu jeruk teh kenal? Kang si Amang ka kota. Ke kota. Iya, ka kota. Ke Bandung sanes. Ka Bandung. Lang. Di Bandung. Cenah mah loba kapal lang cenah. Aduh, kumaha. Tenang teh, aya hancip ya. Kumaha Bangsit? Apalah kota mah. Yakin hayo ini barudak. Ayo. Teman, ternyata buah dan sayur ini akan kakak bawa untuk paman di kota. Untung saja ada Pak Hansip yang ikut untuk mengawal kami selama perjalanan ke kota. Teman, karena letak kampungku ke kota Bandung sekitar 52 km, salah satu sarana transportasi yang bisa digunakan adalah menggunakan rakit seperti ini. Hanya dengan kekompakan antara aku, teman-teman, dan Pak Hansip mendayung, maka rakit dapat berjalan dengan cepat. Ayo kawan, dayung yang kuat! Teman,
Setelah menempuh perjalanan yang melelahkan dari kampung Cibulu, akhirnya sampai juga di kota Bandung. Untung saja ada Pak Hansip. Jadi perjalanan kami ke kota aman lancar terkendali. Akhirnya setelah melewati perjalanan yang panjang, aku dan teman-teman serta kakak dan Pak Hansip bisa bertemu dengan Paman. Damang, pulang Damang. Ya. Ya sayuran sekedik tidak kanggo Amang. Iya, nuhun atuh ieu teh. Ka mana? Ieu nyandak naon ieu teh? Pesawat? Ya. Oh, Iya teh resep pesawat. Oh, hoyong ninggal pesawat teh. Hoyong jadi pilot oge pangitan ya. Nya ku Amang tuh diajak ayo. Menjadi pesawat khusus pengangkutan pasukan. Nah, aku dan teman-teman diberi kesempatan oleh Paman untuk melihat secara langsung ruang kemudi atau kokpit pesawat ini. halus ya boy. Cup, nggak belok-belok kemana Cup? Kieu tuh gitu. Aku jadi penasaran seperti apa rasanya duduk di ruang kemudi pilot. Wah Cup, halus kieu Cup. Ya halus ya. Kata kieu nya tah. Setelah puas mencoba kemudi pesawat terbang, Paman pun mengajak kami untuk turun dari pesawat. Di akhir pertemuan, Paman juga memberikan hadiah pesawat mainan kepada Cahya. Nah, Mang iya ya oleh-oleh kanggo Cahya. Ieu pesawat N219. Nangke Cahya tiasa jadi pilot N219. Nya kumang didoakeun ye. Ya, kali belas. Ya, nuhun pulang. Ya. Nuhun. Bermain perang-perangan menggunakan potongan bambu kecil ini kami kenal dengan sebutan pepelotakan. Kami juga menyebutnya peletok karena mirip dengan suara dari peluru kertas yang ditembakkan. Peluru yang digunakan berasal dari gulungan kertas yang dibasahi air, jadi sudah pasti aman. Ayo kawan, atur strategi menyerang tim lawan. Permainan ini pun cukup sederhana. Tapi tenang saja teman, dalam permainan ini kami tidak akan menembakkan peluru ke area yang berbahaya seperti mata. Kapal bantuan, ya musuh! Kapal! Aku segera memanggil bala bantuan dari pesawat tempur milik Ucup. Serangan demi serangan pun ditembakkan ke target sasaran. Berkat serangan bom dari Ucup, timku berhasil memenangkan peperangan ini. Hore! Aku, Anton, Sakti, dan Isa sedang membantu Bibi mengambil jamur tiram. Oh ya, jamur ini salah satu budidaya yang dilakukan oleh Bibi beberapa bulan belakangan teman. Jamur tiram
tumbuh dengan baik menggunakan media serbuk kayu. Untuk menghasilkan jamur yang subur, media tanam harus steril dan sudah diolah dengan baik, teman. Setelah umur kurang lebih 45 hari, jamur-jamur mulai tumbuh besar dan siap dipanen. Iki Bude, iki Le. Yo wis oleh akeh Le, ayo saiki dimasak bareng-bareng. Ayo Lang, dimasak Lang. Jamur yang sudah kami petik barusan akan dimasak menjadi olahan nasi menok. Nasi menok adalah salah satu kuliner khas Magetan yang banyak dibuat sebagai konsumsi sehari-hari. Selain itu, nasi menok juga kerap hadir di sejumlah acara adat, mulai dari nikahan, syukuran, dan lainnya. Kalau biasanya nasi menok disajikan dengan suiran daging ayam, kali ini beda teman. Kita menggunakan jamur tiram. Wah, sepertinya menarik. Sakti, gini Le. Iya Bude. Suwir jamur tiram menjadi beberapa bagian, kemudian haluskan juga bawang putih. Masa kok wis Lang? Aman Bude. Lanjut, panaskan minyak secukupnya. Tumis bumbu sampai harum. Masukkan suiran jamur. Aduk dan diamkan sampai matang. Jangan lupa beri bumbu. Proses berikutnya yaitu menyiapkan pincuk alias daun pisang untuk bungkusan nasi menok. Siapkan nasi menok. Tambahkan tumis suwir jamur, lalu bungkus. Lakukan satu persatu. Nama nasi menok berasal dari olahan nasi yang sudah disiapkan ini teman. Nasi ini dimasak dengan santan dan sudah diberi garam secukupnya sehingga memiliki rasa yang sangat gurih. Terakhir, bakar nasi menok. Kile Sakti, gue Bude kena dibakar. Teman, proses pembakaran nasi menok cukup unik nih. Tidak langsung dibakar di atas bara api, namun menggunakan alas gerabah yang terbuat dari tanah liat seperti ini. Kata bibiku, proses ini biar rasa nasi menoknya makin enak. Waktunya makan-makan. Aroma nasi menok jamur pas dibuka benar-benar harum teman. Rasanya benar-benar enak. Nasi menoknya gurih dengan tumisan jamur yang lezat, ada asin dan sedikit pedas. Nasi menok emang paling nikmat dimakan selagi panas. Gak cuma enak, nasi menok juga cukup mengenyangkan teman. Satu bungkus sudah lengkap dengan kandungan gizi baiknya. Selain karbohidrat yang bisa menambah energi, jamur juga kaya akan zat besi yang bisa memelihara tubuh agar tidak mudah terserang penyakit. Ini sih benar-benar paket lengkap teman. Perut kenyang, hati senang. Sebagai generasi penerus, Dista dan Anton memang sering ikut dalam gelaran seni reog. Selain di Sinulangu, juga di berbagai acara di Jawa Timur, mulai dari festival dan perlombaan. Tugas mereka pun berbeda. Dista biasanya berperan sebagai ganongan, sedangkan Anton menjadi barongan. Atraksi gerakan reog mengikuti irama musik yang dimainkan. Ayo Dista, Anton! Wih, kalian hebat! Loh, Anton kenapa? Pak De. Iya Lang. Iki cokotanku ceplak Pak De. Wah, Ternyata cokotan reog yang digunakan Anton patah. wah iki patah iki Ton. Iki kudu digolekne ganti iki. Cokotan adalah bagian topeng barongan yang digigit oleh pemain sebagai penyangga teman. Oh ngono Pak De.
Yuk saya tah, golek pring. Ayo. Ikuti terus keseruan kami ya. Teman, ikut kami mencari bambu untuk mengganti cokotan reok yang rusak yuk. Di sekitar tempat tinggal kami masih banyak hutan bambu. Bambu memang banyak dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari alat dapur sampai alat bangunan. Ayo kawan, kita cari bambunya. Ayo lang, pringnya diketok. Yo di. Dis, kok ya sing ketok. Yo lang. Bambu merupakan tanaman serbaguna. Mulai dari akar sampai daunnya dapat dimanfaatkan. Batang bambu kuat, keras, ringan dengan ukuran beragam. Yeay! Akhirnya bambu bisa kami tebang juga. Kalau begitu, kita antar ke paman yuk. Ramu marki manis kan bakal primati. Pak Le, pringe iki wis ening Pak Le. Iki mau kok bilang mau golek. Kolor kono Pak Le. Oh ya wes, tak gawe kene. Iya Pak Le. Untuk mengganti cokotan reok yang rusak, pertama kita siapkan bambunya terlebih dulu. Potong bambu menjadi beberapa bagian, setelah itu bentuk memanjang, dan sesuaikan dengan ukuran mulut pemain reok. Nah jadi nih Ton, dicukup barongan kayak. Kalau sudah, tinggal pasangkan. Pastikan cokotan diikat kencang ya. Bagian cokotan barongan ini memang terlihat sederhana, tapi fungsinya sangat penting. Cokotan berguna sebagai penyangga saat topeng barongan digunakan teman. Kalau cokotannya rusak, berarti topeng nggak bisa dipakai. Iya Ton, barongannya mantep kan? Syukurlah, barongan reok sudah bisa digunakan lagi. Tinggal nunggu puncak acara nanti. Bismillah, semoga lancar ya kawan-kawan. Kita lanjut berpetualang yuk. Saat pagi dan siang hari, sebagian masyarakat di kampung kami banyak melakukan aktivitas di lahan pertanian. Kali ini kami mendapat tugas dari Bibi untuk meminta sayuran. Kalau begitu, ayo kawan, sebelum paman pulang ke rumah. Memiliki tanah yang subur membuat kampung kami memiliki lahan pertanian dengan berbagai jenis tanaman sayuran, teman. Salah satunya perkebunan brokoli milik pamanku ini. Aduh Pak De, disuruh bule njupuk brokoli Pak De. Iya lang, gak apa-apa. Mau bantu Pak De ya. Untuk menghasilkan brokoli yang subur, harus dilakukan perawatan rutin. Oh iya, masa panen brokoli biasanya setelah 3 bulan masa tanam. Iki lang brokoli ini. Diweneni Bude. Iya Pak De. Matur suwun Pak De. Ya lang, podo-podo. Brokoli pemberian paman barusan akan diolah menjadi urap, teman. Nah, urap ini nanti yang akan menjadi sajian saat acara syukuran sapi. Kalau begitu, langsung saja yuk kita bantu Bibi. Bahan-bahannya terdiri dari brokoli segar, bawang putih, cabai merah, cabai rawit,
daun jeruk, garam, dan kelapa. Sementara Anton memarut kelapa, aku bertugas menghaluskan bumbu. Mulai dari garam, bawang putih, dan lainnya. Potong brokoli menjadi beberapa bagian. Kemudian rebus sampai matang. Kemudian campurkan kelapa parut, bumbu dengan potongan brokoli rebus, aduk sampai rata. Tara! Urap brokolinya sudah jadi, teman. Tinggal disajikan dengan olahan tumpeng panggang dan sajian lainnya. Sabar dulu kawan. Masih ada acara lainnya yang harus kita saksikan. Acara yang ditunggu-tunggu pun tiba. Masyarakat sudah berkumpul untuk menyaksikan gelaran reok Singo Budoyo Singolangu. Wah, Anton dan Dista juga sudah siap. Semangat ya kalian. Reok dimulai dengan adegan gebyar, yaitu gerakan pembuka yang dilakukan oleh barongan yang diperankan oleh Paman dan Anton. Teman, barongan menceritakan sosok manusia harimau sebagai satu jawara yang berasal dari Ponorogo. Oh iya, gerakan reok tidak boleh sembarangan ya. Tiap gerakan memiliki arti dan makna tertentu. Ternyata Anton kuat juga ya. Tahu tidak kawan, topeng barongan yang digunakan Anton ini memiliki berat lebih dari 10 kg loh. Wow! Setelah barongan selesai, giliran Dista yang berperan sebagai Ganongan unjuk gigi. Ganongan merupakan seorang patih yang bertugas memimpin perang. Semakin lama musik dimainkan, semakin seru gerakan yang dilakukan. Ayo Dista, lakukan gerakan-gerakan atraksi yang keren. Mantap kawan. Semoga tradisi kami terus bertahan dan tidak tergerus zaman. Ayo lang, gini lang. Ya Pak. Sapi ini ditus lang. Dan berkah. Sebagai simbolisasi, proses berikutnya yaitu memandikan sapi dengan taburan bunga. Ini merupakan sebuah doa dan harapan atas segala berkah limpahan Sang Pencipta untuk peternakan sapi yang ada di Singolangu. Ayo le, wis cukup le, iki lah nyedusi, lah nyirami wis. Ayo saiki udah mangan-mangan kabeh yo. Nggih, Pakde. Wis ayo. Asik, waktunya kita makan bersama. Selain urap brokoli, ada tumpeng panggang, jajanan pasar, dan lainnya. Tumpeng panggang lengkap dengan sayur mayur, brongkos, dan ayam panggang. Langsung saja yuk, selamat makan semuanya. Urap brokolinya enak banget teman. Bumbunya terasa banget dengan campuran kelapa parut dan bumbu rempah di dalamnya. Apalagi ditambah dengan ayam bakar. Mantap tenan. Daging ayamnya lembut dan gurih. Oh iya, jangan lupa jajanan pasarnya. Ada onde-onde, nagasari, dan lainnya. Tambah terus ya Cah, pantang pulang sebelum kenyang. Ambon, gede ya. Aku putih jauh mana bu? Bagi orang kau ya.
Teman-teman, terima kasih ya sudah mengikuti keseruan kami, anak-anak Kampung Singolangu, Kelurahan Sarangan, Kecamatan Plaosan, Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Ingat, kalau ke Jawa Timur jangan lupa mampir ya. Tetap jaga dan lestarikan budaya kita. Salam cinta anak Indonesia. Salam bocah petua.